Karena Persibnya bertahan. Ya itulah skema Derboyan Hodak, itulah kepintaran Derboyan Hodak. Memang faktor jis ini besar coach bagi Persija. Saya ingin tanya itu dulu coach, karena coach di pinggir lapangan. Kalau saya kan nonton dari TV. Betul. Di tengah sorotan lampu stadion dan riuh suara di tribun, sebuah kisah baru mulai ditulis dari Bandung. Tidak ada pesta penyambutan yang berlebihan, tidak ada sorotan kamera yang terus mengikutinya. Namun, ketika peluit pertama dibunyikan, satu nama itu mulai bergema. Yap, Bergwinho. Pertandingan melawan Semen Padang menjadi panggung di mana ia menunjukkan segalanya. Sentuhan pertamanya sudah cukup untuk membuat ribuan pasang mata menahan napas. Gerakannya memotong angin. Langkah-langkahnya memaksa para bek untuk berlari lebih cepat dari biasanya, namun tetap tertinggal. Sementara di Jakarta, cerita lain berlangsung. Persija dengan kemenangan telak 4-0 atas Persita menjaga rekor tanpa celah di JIS. 4 gol bersarang, 4 alasan untuk merasa tak tersentuh. The Jackmania bersorak lantang, nyanyian mereka bergema hingga keluar stadion, penuh keyakinan, bahkan kesombongan. Kasih saja pialanya ke King Persija, begitu teriakan mereka. Dua dunia yang terpisah oleh jarak, namun terhubung oleh rivalitas. Bandung dengan kebangkitan seorang bintang, Jakarta dengan kejayaan kandang yang belum tak terkalahkan. Dan cepat atau lambat, kedua arus besar ini akan bertemu di satu titik yang menentukan. Pertanyaannya, bukan lagi siapa yang bermain lebih baik, tapi siapa yang siap merabut cerita yang lebih besar di musim ini. Maka jangan kemana-mana, karena One Leg Sport akan membahas semuanya di sini. Mari kita kupas tuntas di video ini. Karena Persibnya bertahan. Ya itulah skema Derboyan Hodak, itulah kepintaran Derboyan Hodak. Cetak gol dulu, kemudian main sepak bola reaktif. Tunggu di tengah atau di belakang, yang penting nanti coba mencari momen untuk counter attack untuk bisa mencetak gol tambahan. Itu juga yang memang menjadi kunci sukses bagi Persib. Stadion sore itu seperti tersihir. Setiap kali Bergwinho menyentuh bola, waktu seakan-akan melambat, lalu meledak. Satu gocekan, satu tarikan napas, dan ia berlari. Langkahnya panjang, seperti membelah angin. Tubuhnya condong ke depan, mata tajam ke arah gawang, seperti bola mengikuti irama kakinya. Bek-bek Semen Padang pun berusaha mengejarnya. Ada yang mencoba menubruk, ada yang mencoba menghalangi, tapi tubuh Bergwinho seperti baja yang menembak. Ia tak hanya berlari, ia bertarung. Di menit-menit krusial, ia menciptakan ruang di tempat yang tak ada ruang, mengiring bola melewati dua pemain, lalu mengirim umpan silang yang membuat kiper terdiam. Dari kakinya lahir peluang, dari visinya lahir ancaman, dan dari kekuatannya lahir kemenangan. Bergwinho bukan sekedar bermain, dia menguasai panggung sore itu di Stadion GBLA. Kenapa para bobotos alam dunia mulai menyebutnya Gareth Bale? Karena dia punya 3 hal yang langka: kecepatan yang memotong jarak seperti kilat, kekuatan yang membuat lawan terpental seperti daun kering, dan ketenangan yang membuatnya tahu kapan harus menembak, kapan harus memberi. Gareth Bale pernah menaklukkan dunia dengan sprint ikoniknya di Copa del Rey, melewati bek seperti angin melewati pepohonan. Dan sore itu, Bergwinho melakukan hal yang sama. Dia bukan hanya cepat, dia cepat dan tidak tersentuh. Dia bukan hanya kuat, dia kuat dan tak tergoyahkan. Melihatnya berlari, Boboto seperti melihat cuplikan lama Gareth Bale. Hanya saja, ini bukan Madrid, ini adalah Bandung. Dan inilah Persikita, Maung Bandung. Keberadaannya seperti magnet di sisi lapangan. Setiap kali dia menguasai bola, 2 bahkan 3 pemain lawan pun otomatis mendekatnya. Dan saat itu terjadi, dunia terbuka untuk Persib Bandung. Ruang di tengah menjadi lebih luas. Striker mendapat umpan, gelandang bisa menusuk. Counter attack Persib kini bukan lagi sekedar taktik, tapi ancaman mematikan. Dari lini belakang, bola bisa melesat dari kakinya. Dan di dalam hitungan detik, kita sudah berada di kotak penalti lawan. Bergwinho membuat lawan ragu. Menyerang berarti meninggalkan celah. Membiarkannya berarti bunuh diri. Bagi Persib, dia adalah sayap. Bagi lawan, dia adalah mimpi buruk. Itulah Bergwinho. Memang faktor jis ini besar coach bagi Persija. Saya ingin tanya itu dulu coach, karena coach di pinggir lapangan. Kalau saya kan nonton dari TV. Betul. Ya apa ya, enak aja. Pertama kita merasa bahwa oke, ini area kita. Terus bisingnya suara itu benar-benar di telinga. Jadi kalau saya ngomong sama Bung Binder misalnya di lapangan, itu nggak bisa ngomong di sini, nggak ada, mesti teriak. Meskipun jarak walaupun deketin kita harus ngomong teriak. Karena bising banget emang. Jadi Selain cerita Bergwinho, ada juga nih cerita yang menarik, yaitu Persija Jakarta. Sorak-sorai membahana 4 gol tanpa balas. Dinding megah di JIS berdiri kokoh menyaksikan pesta itu. Persija menjaga rekor suci, bermain di rumah dan selalu menang. Para pemain mereka bermain lepas. Bola mengalir seperti sungai di musim hujan. Satu demi satu gol tercipta, dan setiap gol menambah keyakinan bahwa mereka adalah penguasa di kandang sejati. Di tribun, The Jackmania bergoyah, bernyanyi dan berteriak. Suara mereka menggema seperti guntur, memantul di
atap stadion yang mengulang tinggi. Tapi dari nyanyian itu lahirlah kata-kata yang memanaskan darah. Kasih saja pialanya ke King Persija. Sedangkan Persib mana berani main di JIS. Mereka bukan hanya merayakan kemenangan, tapi juga menantang. Bagi Bobotoh, kata-kata ini bukan sekedar omong kosong. Ini adalah api. Dan api kalau bertemu maung akan dibalas dengan taring dan cakar. Rivalitas ini bukan cuma soal bola. Ini soal harga diri. Soal siapa yang berani menatap mata lawan dan berkata, kami datang untuk menang. Karena di pertandingan kemarin itu ball possession secara keseluruhan tuh milik Semen Padang. Walaupun lebih banyak mereka memainkan bola di area pertahanan atau area lini tengah mereka. Tapi mereka juga tidak bermain buruk, tapi lagi-lagi gak efektif. Kenapa gak efektif? Semen Padang hanya bisa menciptakan satu peluang target dari Bruno Gomez, itu pun setelah menit ketiga. Bayangkan hari itu tiba, Persib melangkah ke JIS, disambut sorak lawan, teriakan dan warna oranye yang membanjiri di tribun, udara tebal oleh tensi. Persija ingin mempertahankan rekor sempurna, Persib ingin menghancurkannya, dan di sayap, Bergwinho bersiap. Dia tahu semua mata tertuju padanya. Dia tahu satu lari cepat bisa mengubah sejarah malam itu. Di benak Bobotoh, satu gambaran jelas, Bergwinho meledak, melewati 2 bek, dan mengirim bola ke gawang. Suara di stadion pecah. Tapi kali ini bukan oleh nyanyian The Jackmania, melainkan oleh teriakan kebanggaan Bobotoh sealam dunia. Kini waktunya mendapat dari semua yang menyaksikan. Apakah Bergwinho benar-benar layak disebut Gary Bell versi Maung Bandung? Apakah kecepatan, kekuatan, dan visi bermainnya yang cukup menembus benteng pertahanan dari sang rival di JIS? Apakah kalian percaya kepada kekuatan Persija? Apakah rekor Persija 100% di JIS itu benar-benar mutlak? Atau justru ujian terbesar baru akan datang ketika Maung Bandung mengetuk pintunya? Tulis opini dan prediksi bahkan debat kalian di kolom komentar. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang jika pertemuan itu terjadi? Apakah Bergwinho dan kawan-kawan akan menjadi mimpi buruk untuk Persija Jakarta, atau JIS akan tetap menjadi benteng yang tak tersentuh? Biarkan kolom komentar ini menjadi tribun kedua, tempat suara Bobotoh dan The Jackmania saling bersahutan, karena sepak bola bukan hanya tentang 10 menit di atas lapangan, tapi tentang cerita, gengsi, dan kebanggaan yang kita bawa pulang. Matur nuhun Bobotoh salam dunia sudah menonton video ini.